Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Enda Ratna Wibawanti, NIM 2020 SE 006. Saya dari ITB AH Indonesia, dosen pengampu Bapak Muhammad Toin, SEI, ME, SY. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi prinsip keuangan syariah menjadi produk perbankan syariah. Lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan yaitu lembaga yang menghimpun dana masyarakat yang menanamkannya dalam bentuk aset keuangan lain, misalnya kredit, surat-surat berharga, giro, dan aktiva produktif lainnya. Yang termasuk dalam lembaga keuangan adalah bank dan lembaga keuangan non-bank yang disebut financial institution. Lembaga keuangan syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islamiyah. Unsur kesesuaian sesuatu LKS dengan syariah Islam secara tersentralisasi diatur oleh SDN MUI yang diwujudkan dalam berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut. Prinsip-prinsip sistem keuangan syariah sendiri mempunyai 6 macam. Yang pertama yaitu pelarangan riba. Riba atau dalam kata bahasa Arab didefinisikan sebagai kelebihan atau sesuatu akibat penjualan ataupun pinjaman. Dan yang kedua yaitu pembagian resiko. Jadi dalam riba itu resiko tidak ditanggung sendiri, tapi ditanggung oleh beberapa pihak. Yang ketiga yaitu menganggap uang sebagai modal potensial. Dan yang keempat yaitu larangan melakukan kegiatan spekulatif. Dan yang kelima kesucian kontrak. Dan yang keenam aktivitas usaha harus sesuai syariah Islam. Sistem kerja bank berdasarkan prinsip syariah. Cara kerja bank syariah berdasarkan prinsip syariah ialah aturan perjanjian menurut hukum Islam yang terjadi antara pihak bank dengan pihak lain guna menyimpan dana dan atau melakukan pembiayaan aktivitas usaha maupun kegiatan lainnya sesuai syariah. Agama Islam tidak menganjurkan menghasilkan uang lewat uang. Prinsip hukum perbankan syariah. Yang pertama yaitu prinsip kepercayaan. Prinsip kepercayaan adalah suatu asas yang melandasi hubungannya nasabah bank. Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan untuk kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Dan yang kedua yaitu prinsip kerahasiaan. Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpangannya. Prinsip kerahasiaan bank bermula timbul dari tujuan untuk melindungi kepentingan nasabah bank agar terlindungi kerahasiaan yang menyangkut keadaan keuangannya dan data pribadi nasabah. Yang ketiga yaitu prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas yang mengatakan bahwa bank dapat menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Demikian pula sebaliknya, ketika nasabah mendapatkan pembiayaan dari perbankan harus kehati-hatian dalam penggunaannya atau sesuai kesepakatan. Dan yang keempat yaitu prinsip mengenal nasabah. Prinsip mengenal nasabah merupakan prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Produk dan jasa perbankan syariah secara umum. Yang pertama yaitu tabungan syariah. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya melalui beberapa ketentuan yang sudah dijelaskan oleh pihak bank pada nasabah.
Sarana penarikannya bisa menggunakan buku tabungan, ATM, slip penarikan, dan juga melalui metode canggih lain misalnya internet banking. Yang kedua yaitu deposito syariah. Deposito adalah produk simpanan di bank yang menyetorkan maupun penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu saja. Karena bank membutuhkan waktu untuk melakukan investasi. Deposito syariah menggunakan akad mudharabah. Artinya, tabungan dengan sistem bagi hasil atau yang disebut nisbah antara nasabah dan bank. Keuangan deposito dengan akad mudharabah ini biasanya memakai perbandingan 60 dibagi 40 untuk nasabah dan bank. Yang ketiga yaitu gada syariah atau RAN. Akad gada syariah yang dipraktekkan pada PT Pegadaian adalah meminjamkan uang kepada nasabah dengan pinjaman harta yang bernilai dan dapat dijual. Uang yang dipinjamkan adalah murni, tanpa bunga. Namun, nasabah atau yang disebut rahin wajib menyerahkan barang pinjaman atau yang disebut mahrum untuk kepentingan sebagai alat pembayaran utang, manakala pemberi gadai tidak dapat membayar utang saat jatuh tempo yang telah disepakati. Yang keempat yaitu giro syariah. Salah satu produk perbankan syariah yang termasuk dalam konsep wadiah atau yang disebut dengan titipan adalah giro. Secara umum yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dan menggunakan cek, biliet, giro, sarana perintah, bayar lainnya, atau pemindah bukukan. Ketentuan giro menggunakan akad mudharabah adalah sebagai yang pertama untuk dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai sahibul mal atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Dan yang kedua yaitu dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya termasuk dalamnya mudharabah dengan pihak lain. Yang ketiga, yaitu modal yang dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai atau bukan piutang. Dan yang keempat yaitu pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah yang dituangkan dalam akad pembukuan rekening. Dan yang kelima yaitu bank sebagai mudharib menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Giro syariah dengan akad wadiah adalah akad titipan dana dari nasabah kepada bank syariah, di mana bank syariah dapat mengelola dana tersebut tanpa harus memberikan imbalan kepada nasabah jika mendapat keuntungan. Giro syariah dengan akad wadiah mengikuti ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, bersifat titipan. Yang kedua, titipan bisa diambil kapan saja. Dan yang ketiga, tidak ada imbalan yang disyariatkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank. Yang kelima yaitu pembiayaan syariah atau yang disebut ijarah. Leasing sudah sangat familiar dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sudah banyak masyarakat yang menggunakan jasa layanan tersebut. Contohnya, dalam pembelian mobil, motor, truk, atau benda yang berharga lainnya. Sewa guna usaha atau disebut leasing pada awalnya dikenal di Amerika Serikat, yaitu berasal dari kata lease yang berarti menyewa. Sedangkan dalam ekonomi Islam, istilah yang berkaitan dengan leasing adalah ijarah atau yang disebut dengan al-ijarah yang berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadu atau ganti.
Terima kasih dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.